Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat siang anak-anak. Semangat pagi, Pak. Baik, terima kasih. Bapak lihat kok jam segini sudah banyak yang ngantuk ini. Kenyang Pak, habis istirahat Kenyangan Pak. ya. Oke. Kenyangan. Bapak pesan kalau siang hari jangan terlalu banyak karbo ya, karena itu kadang membuat kita ngantuk. Lapar, Baik Pak. anak-anak, ya sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah ya. Amin. Silahkan Sayono pimpin untuk doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Teman-teman berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Pak Ibnu. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih anak-anak. Siapa teman kalian yang tidak hadir siang ini? Nihil tidak masuk, Pak. Udin Pak, Udin nggak hadir Pak Udin. Udin tidak hadir. Baik, kita doakan semoga Udin yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera pulih dan sehat kembali sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala ya. Amin Pak. Ya. Sampai Amin, kena ya, gempa Pak. Pak. Gimana? Jalan? Terdampak gempa Pak, Udin terdampak gempa Pak. Innalillahi ya Allah. Kita turut prihatin ya pada teman-teman kita yang mungkin sekarang terdampak gempa. Semoga yang menjadi korban mungkin yang menjadi korban meninggal diterima iman Islamnya, dan yang mungkin sakit ya semoga segera pulih dan sehat kembali. Baik, Amin. anak-anak, tentu kita patut bersyukur yang sekarang hadir di kelas ini atas segala karunia nikmat yang Tuhan berikan pada kita ya. Nah, caranya bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Ada yang tahu? Cara mensyukuri nikmat? Nikmat sehat khususnya? Selalu bersyukur. Selalu bersyukur, betul. Apalagi? Jaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Ya. Banyak Apalagi? bersedekah. Banyak memberi. Banyak bersedekah. Oh, memberi. Oke, semuanya betul ya. Infak. Berinfak tentu itu kegiatan spiritual yang berdampak bagus buat sisi kemanusiaan kita. Namun demikian, Bapak selalu mengingatkan bahwa untuk tetap supaya kita sehat, tentu kita bisa membiasakan pola hidup sehat ya. Di pola hidup sehat itu bisa dengan makan yang teratur, olahraga, istirahat yang cukup, hindari stres, dan kalau bisa hindari rokok dan begadang ya anak-anak. Karena itu Bapak perhatikan sekarang banyak yang siswa yang kelihatannya motivasi belajarnya rendah akibat terlalu banyak begadang. Bapak harap kalian semuanya tetap dalam kondisi sehat. Ya. Pak Egi suka ngerokok Pak. Egi suka ngerokok kok. Oh, tidak Pak, tidak salah. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan persepsi dulu. Gimana, Cayana? Ujang tadi yang mau ngomong itu. Oh gitu. Gimana Ujang? Enggak, katanya Ada yang merokok itu sehat, Pak. Kalau tidak sehat nggak merokok, Pak. Jadi harus yang sehat merokok, Pak. Setuju. Tuh. Baik, masih setuju. Kalau merokok satu-satu loh. Tentu akan panjang ya ceritanya kalau kita membahas rokok di sini. Baik, Bapak akan berikan persepsi dulu. Jika mendengar dan membaca dua kata tersebut, apa yang tersirat dalam pikiran kalian anak-anak? Untung dan rugi. Silakan, Suli barangkali punya pendapat. Kalau mendengar atau membaca dua kata ini, untung dan rugi, apa yang tersirat? Modal Pak. Modal. Jualan, Pak. Buat jualan. Laku enggak nantinya barangnya Pak? Nanti laku atau tidak barangnya? Masih ada yang pendapat?
Baik, semuanya betul ya. Jadi ketika kita mendengar kata untung dan rugi, itu biasanya erat kaitannya dengan yang namanya usaha, laporan keuangan, biaya, harga jual, harga beli, pendapatan, pedagang gitu ya. Biasanya berisar dengan itu. Terima kasih ya, jawaban kalian betul. Nah, Bapak beri apresiasi yang lain. Pernahkah kalian mendengar perusahaan jamu herbal Nyonya Menir dan Sido muncul? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pak. Pernah ya? Silakan, Pak. Iya. Ada yang pernah mengkonsumsi kedua produk dari Nyonya Menir dan Sido Katanya muncul? Bang, Harry, Pak. Pernah, Kenapa? saya sering. Kenapa? Iya. Kita sering mendengar kan iklan di televisi itu ada yang roso gitu ya. Ya itu, Ya. Cahyono itu Nah, biasanya itu. yang kuat itu. Pak Marjan dulu kan, Pak? Ya, dulu Mbah Marijan ya. Marijan, bukan Marjan. Aderai, ya, Mbah Marijan. Saya ingatnya bulan puasa, Pak. Iya. Itu Mas Siro. Nah, ini kalau dikaitkan dengan untung rugi tadi, dua perusahaan ini bagaimana keadaannya sekarang? Kira-kira perusahaan Kalau mana Nyonya yang Menir- mengalami untung dan rugi? Gimana, Kalau Nyonya Heri? Menir banyak yang rugi, Pak. Kalau Nyonya Nyonya Menir Menir rugi ya? Iya, katanya tutup. Nah, buat berdiri terus jadi ya dia merugi. Betul. Yang lain gimana? Pendapat yang lain? Betul, Pak. Saya sering ngejamu juga Nyonya Menir udah langka, Pak. Susah, Udah Pak, langka, ya? dapat, Pak. Tidak susah, mungkin diganti dengan produk yang lain. Kira-kira perusahaan yang untung berarti yang mana? Satu Muncul, Pak. jamu, Pak. Dari dua perusahaan jamu herbal ini. Sido muncul, Pak. Sido muncul ya? Sudah muncul, selalu muncul Nah. itu, Pak. Gimana Jalan? Ya, sudah muncul, selalu muncul terus, Pak. Selalu muncul terus, eksis terus ya? Nggak pernah tenggelam ya. Nggak pernah tenggelam. Gitu. Nah kira-kira selain tadi apa yang disampaikan oleh Heri, penyebab bangkrut dan untungnya dua perusahaan itu, apa faktor penyebabnya? Mungkin Silakan, kurang mungkin iklan, kalian bisa mencari informasi ya. ya. Mungkin kurang iklannya, Pak. Kurang pemasarannya. Kurang iklan dan pemasarannya ya. Oke, Ada apalagi? produk pesaing, Pak. Menurut Ada produk serupa dari pesaing ya, kompetitor. Bagus, apalagi? kualitas, Pak. Kualitas ya. Masih ada? Tidak berinovasi mungkin, Pak. Pasarnya udah nggak ada, Pak. Kurang Yang inovasi ya, karena zaman sekarang apapun itu bentuk produknya ya tentu dituntut harus Kurang inovatif ya. barokah, Pak. Kalau kata Pak Ujang mah, kurang barokah. Kalau kata Pak Ujang mah. Kurang barokah. Oke, baik. tidak barokah. Baik anak-anak. Pak Ujang calon ustadz nih. Ya, Amin, amin. Bapak memperoleh fakta ya. Ternyata tadi apa yang dikatakan oleh Heri betul. Nyonya Menir itu perusahaan yang berdiri sejak 1910, sudah hampir 100 tahun lebih. Ternyata dinyatakan pailit dan bangkrut. Penyebabnya itu lebih karena masalah ketidakmampuan membayar utang pada kreditur. Selain itu, penyebab yang lain setelah pergantian kepemilikan, gitu ya. Mungkin ada semacam warisan gitu ya, yang manajemennya tidak bagus, tidak modern, sehingga menyebabkan menunggak. Itu yang terjadi pada Nyonya Menir. Adapun yang terjadi pada Sido muncul yang tadi disebutkan mendapatkan keuntungan, Bapak mendapat data seperti ini, hampir setiap tahun Sido muncul ini mengalami keuntungan. Karena manajemennya bagus, juga bisa melakukan diversifikasi produk. Baik anak-anak, sekarang Bapak lanjutkan. Minggu yang lalu, kalian sudah mendapatkan materi tentang perencanaan usaha ya. Kalian sudah menentukan ide, membuat desain, lalu menentukan alat bahan, mengestimasi biaya, sampai kepada pembuatan produknya. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang baru,
nanti kalian akan belajar untuk menghitung BEP. Bapak sampaikan supaya kalian menjadi paham apa yang akan kita pelajari siang ini. Tujuannya adalah mengolah informasi yang didapat tentang penghitungan titik impas pada usaha pengolahan makanan. Berikutnya menganalisis hasil pengamatan dan diskusi tentang penghitungan BEP. Dan berikutnya diharapkan kalian bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian dan dipresentasikan. Kegiatan yang akan kalian lakukan, nanti Bapak bagi kelompok, dan secara berkelompok kalian nanti belajar menghitung dan menyimpulkan nilai BEP dari usaha mie ramen. Nanti Bapak sudah dapatkan datanya, tinggal kalian tentukan nilai BEP-nya. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Bapak, Untuk titik kegiatan impas yang itu akan kita apa, laksanakan? Pak? Titik impas Gimana? itu apa, Pak? Titik impas itu apa? Titik impas, baik. Ada yang tahu nggak? Yang lain titik impas itu apa? Kondisi tidak untung, tidak rugi, Pak. Kondisi tidak untung, tidak rugi. Betul itu, Jalal. Ada pendapat berbeda? Kenapa Pak, Jalal jadi pinter, Pak? Iya, itu jalan. Saya boleh izin ke WC dulu. Oh, silakan. Silakan Pak Egy. Jangan lama-lama ya. Ya Pak. Oke, Bapak simpulkan saja. Jadi titik impas itu suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami untung juga tidak mengalami rugi, gitu ya. Nanti Bapak jelaskan di materi berikutnya. Nah ini Bapak memberikan orientasi dulu supaya nanti kalian paham pada saat pengerjaan di LKPD. Jadi break even point itu seperti yang tadi dikatakan suatu keadaan di mana penerimaan secara persis hanya mampu untuk menutup seluruh pengeluaran atau TR sama dengan TC. Apa itu TR, apa itu TC? Pak Heri ngantuk di kelas, Pak. Jadi silakan yang ngantuk Bapak persilakan dulu keluar untuk cuci muka ya. Mohon izin cuci muka Pak. Cahyono tadi kasih makan saya banyak banget sih. Suka lama Heri mah, Pak, di WC-nya. Oke, Bapak maklumi ya, jam segini jam-jam kritis ya, kita sudah low bed ya. Ya, jadi Bapak silakan berikan kesempatan bagi yang merasa ngantuk untuk cuci muka dulu. Oke, Bapak lanjutkan dulu. Pemahaman yang kedua tentang break even ini, suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita rugi. Atau dengan kata lain, sering kita menyebutnya balik modal lah. Analisis BEP ini, anak-anak, ada dua aspek penghitungan. Yang pertama dari aspek penjualan, dan yang kedua dari aspek produksi. Yang dari aspek penjualan, BEP itu berarti volume penjualan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ditinjau dari segi produksi, BEP itu adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Oke ya, jadi ada dua aspek yang bisa kita hitung dari BEP ini. Yang pertama dari produksi, yang kedua dari hasil penjualan. Dan itu pun nanti yang akan kalian kerjakan pada LKPD. Bapak lanjutkan dulu. Sehingga analisis BEP ini bisa diartikan sebagai suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, sekarang Bapak nanya nih, apa bedanya biaya tetap dan biaya variabel? Ayo, Jala, katanya pintar. Tetap tidak berubah-ubah, Pak. Ini Bapak belum lihat Wulan ya? Ada nggak Wulan ini? Lagi syuting, Pak. Ini, Pak. Bulan izin, izin. Pak. Tadi ngurusi OSIS ya. Enggak Sibuk ya, syuting. Wulan. Aktif ya, bagus. Suli barangkali punya pendapat? Apa bedanya biaya tetap dan biaya variabel?
Kalau biaya tetap itu biaya yang bisa digunakan, biaya yang konstan, Pak. Jadi mungkin kalau kita beli barang itu bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Tapi kalau biaya variabel, apa yang dia kita rutin bayar, berubah. Kita rutin mungkin membayar setiap bulan. Oke, Gitu. Terima kasih Suli. Ada pendapat yang berbeda? Pendapat lain? Silakan. Biaya tetap dan biaya variabel, Pak. Biaya tetap tuh misalkan contohnya apa ya Pak? Cangkul, Pak. Cangkul, pagi. Kalau variabel mungkin habis pakai Pak ataupun seperti apa mungkin itu bukan Pak ya? Oke, terima kasih atas saya kan jawabannya. masalah waktu Pak, masalah waktu antara biaya tetap dan biaya variabel itu Pak. Iya. Kalau biaya 5 menit lagi. Oke, baik Bapak simpulkan. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang besarannya tetap dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak terpengaruh oleh volume produksi. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang besarannya berubah-ubah ya, mengikuti volume produksi. Oke, ini bisa kalian lihat untuk penghitungan BEP unit dan BEP rupiah. Mungkin sudah ada di buku paket kalian. Ini contoh perhitungannya juga sudah ada di buku. Oke, nah sekarang Bapak langsung ke LKPD yang nanti akan kelompok kalian diskusikan. Soalnya sudah Bapak buat, Bapak memperoleh data seperti ini. Apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan atau menghitung BEP ini? Tentu yang pertama, kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu mana yang termasuk biaya tetap dan mana yang termasuk biaya variabel. Lalu yang kedua, tentukan total biaya tetapnya dan total biaya variabel. Ketiga, tentukan biaya variabel unitnya. Keempat, tentukan total revenue. Kelima, tentukan harga jual. Keenam, baru kita bisa menemukan nilai BEP unit dan BEP rupiah. Dan yang terakhir, tentu kalian harus bisa menyimpulkan nilai BEP itu artinya apa. Ini nanti LKPD yang harus kalian isi seperti ini ya. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Oke, sudah selesai semuanya? Baik, terima kasih anak-anak. Nah, silakan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau maju menyampaikan hasil diskusi? Pak, boleh saya Pak ke depan Pak? Boleh, silakan jalan. Boleh. Pak. Oke, terima kasih. Nanti Bapak simpulkan jawabannya. Kelompok yang lain ada? Bapak beri kesempatan satu kelompok lagi untuk menyampaikan hasil diskusi. Bisa, Pak? Silakan. Ya. Biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead, Pak. Oke. Esther, terima kasih. Oke. Kita samakan dari jawaban yang kalian sampaikan. Tadi betul ya, apa yang disampaikan oleh kelompok Jala dan kelompok Esther. Dan dari hasil perhitungannya, bahwa setelah dikelompokkan, itu nanti ketemu hasil total biaya tetapnya 8 juta, total biaya variabelnya 16 juta. Dari situ nanti kita bisa menghitung berapa biaya variabel per unitnya. Bawahnya lagi berapa revenue-nya, pendapatannya, berapa harga jualnya, dan sampai ketemu BEP unitnya yaitu 800 kg dan BEP rupiahnya 16 juta. Apa yang bisa kita simpulkan dari angka ini? Oke, kesimpulannya, jadi usaha Miramin Pak Ridwan ini akan mencapai titik impas pada kuantitas sebanyak 800 kg dan nilai penjualan sebesar 32 juta. Oke ya. Baik anak-anak, pembelajaran siang ini dapat kita simpulkan bersama bahwa nilai BEP bisa kita jadikan alat ukur untuk menentukan suatu usaha itu untung atau rugi. Minggu depan kita akan melanjutkan pada materi promosi produk. Silakan kalian baca materinya terlebih dahulu pada buku paket atau dari sumber lain. Tetap semangat dan jaga kesehatan.
Kita akhiri pembelajaran siang ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktunya habis, pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. Pak.